Halo, perkenalkan, nama saya Imam Trukuncoro dengan NIM 112111242 dalam aplikasi komputer statistik kelas 03 dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi. Oke, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas analisis regresi berganda. Nah, di sini sudah ada soal pada latihan 8. Soal pertama, PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Ini data dan mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, di sini sudah disediakan data 15 data, yaitu daerah, penjualan, promosi, dan stand. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Untuk seperti biasanya, variabel view itu tidak ada perubahan pada teorinya seperti materi-materi sebelumnya. Lalu saja langsung ke data view. Langsung saja kita ke caranya, yaitu yang pertama kita klik analyze, terus regression, lalu linear. Lalu untuk bagian dependent kita klik penjualan, terus block when open itu kita isi pada promosi dan stand. Terus kita klik statistik. Nah, di bagian statistik kita checklist semua pada model fit sampai ke linearity diagnostik. Lalu klik continue. Terus pada plots kita centang pada histogram. Terus continue pada option, entry-nya kita 0,05, removal-nya 0,10, dan klik include pada exclude cases listwise. Terus klik continue, lalu klik OK. Nah, terus ada beberapa muncul hasilnya, ada deskriptif statistik, ada correlation, model summary, koefisien, dan histogram. Lalu kita kembali ke Word-nya untuk menganalisis. Pada hasil analisis output seperti gambar di bawah ini, yang pertama ada deskriptif statistik. Analisisnya, yang pertama, mean dari penjualan adalah 246,40 dengan deviasi standar sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kedua, mean dari promosi adalah 34,53 dengan deviasi standar sebesar 9,583 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Yang ketiga, mean dari stand adalah 187,93 dengan deviasi standar sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian untuk analisis pada correlation, yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Lalu selanjutnya pada analisis model summary. Yang pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sama dengan 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu yang ketiga, kolom stand error of estimate
sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sama dengan 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sama dengan 41,113. Selanjutnya pada analisis koefisien itu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sama dengan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan koefisien variabel stand sama dengan 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 60,786 tambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2 dari data tersebut. Lalu selanjutnya ada bentuk visualisasi histogram dependent variable pada penjualan. Itu ada seperti ini ya teman-teman di gambarnya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, sudah ada datanya. Lalu perintahnya, tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan signifikansi sama dengan 0,05. Oke, langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Untuk variable view seperti biasa teorinya sama seperti sebelumnya. Lalu untuk data view langsung saja kopas dan kita mulai pengerjaannya. Klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, dan pada kolom dependent kita isi pada income, terus pada block 1 of 1 kita klik usia dan pengalaman kerja. Kemudian pada statistik kita checklist semua masih sama, terus continue. Pada plots kita checklist juga histogram, terus continue. Terus pada option juga sama 0,05 dan 0,10. Pilih include-nya exclude cases list wish. Lalu klik continue, terus oke, nanti bakalan muncul hasilnya seperti ini. Langsung saja kembali ke Word untuk menganalisisnya. Terus pada hasil analisis output seperti gambar di bawah ini. Untuk yang pertama pada analisis deskriptif statistik. Itu yang pertama, mean dari income adalah 29990,91 dengan deviasi standar sebesar 9652,404 dan jumlah data tersebar sebesar 11. Lalu yang kedua, mean dari usia adalah 29,36 dengan deviasi standar sebesar 5,732 dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Ketiga, mean dari pengalaman kerja adalah 2,73 dengan deviasi standar sebesar 1,849 dan jumlah data tersebar sebesar 11. Lalu selanjutnya pada analisis correlation
Pertama itu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Lalu kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Lalu pada analisis selanjutnya adalah analisis model summary. Pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu kolom R square sama dengan 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu kolom standard error of estimate sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sama dengan 3.379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income sebesar 9.652,404. Lalu yang terakhir ada analisis koefisien. Itu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficients. Dari kolom B ini dapat konstan sama dengan negatif 10591,034. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerja sama dengan 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan negatif 10.591,034 ditambah 1207,730 X1 ditambah 1876,824 X2. Lalu ada bentuk visualisasi histogram dependent variable income pada hasil data soal nomor 2 seperti ini. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.